Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidin Niam dari MI Baru Ulum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 dari LP3 UIN Wali Songo Semarang. Saya akan memaparkan pembelajaran IPA kelas 5. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini ya, anak? Sehat semuanya ya. Saya absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pagi hari ini? Ada ya, semuanya sehat semuanya, tidak ada yang hadir. Masih lihat oh ya, hadir, lagi. Ilham hadir. Nah, ini mana? Tidak Mazida namanya melengkapnya ya, sampai saya kesulitan memanggilnya Mazida. Pagi hari ini saya akan membahas dan menyampaikan materi pagi hari ini tema 6 ya. Kemarin sudah kamu pelajari di rumah tema 3, 1, 2, dan 3. Sekarang semester 2 adalah tema 6. Pembahasannya yaitu subtemanya 3, pengaruh tawar terhadap kehidupan. Tawar itu apa? Panas ya. Tawar itu panas. Sehingga pagi hari ini akan menerangkan tentang panas dan alat yang tidak bisa dialiri oleh panas. Pertama adalah apa yang namanya ini? Isolator. Ya, dibaca bersama. Isolator adalah mantap sekali. Coba semuanya ya. Sekarang langsung kita kasih contohnya. Alat ini ya, yang ada isolatornya adalah bagian samping atau setrika bagian atas yang sering dipakai. Kamu sering nyetrika tidak? Iya, ada yang tidak mau nyetrika, ibunya ya. Masak, Kak Putri, masak. Nah, goreng ya, goreng tumis, ya goreng geprek mungkin. Wajannya yang ada isolator, biar untuk memudahkan pekerjaan, biar tidak kena tangan karena panasnya gorengan ya. Itu ada wajan, setrika atau panci. Berikutnya ini sodet. Yang tahu mungkin Cak Putra tahu sodet? Apa? Susuk ya, bahasa Jawa susuk. Sodet itu susuk ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah ini gambarnya sodet. Kemudian kaos tangan, punya anak kaos tangan? Bermanfaat jika kamu bepergian, naik motor, tidak terkena terik sinar matahari. Kalau di rumah tangga yang masak ibu-ibu, ya bisa menyelamatkan tangan dari sengatan panas pajan. Setrika juga sama, ya tadi. Berikutnya adalah sekarang
konduktor itu? Konduktor adalah penghantar listrik, ya. Suatu mineral yang mudah menghantarkan arus listrik. Di rumah kamu pasti punya ya, yang namanya konduktor ya. Punya toh? Pasti. Kamu pasti punya itu. Pertama kenceng atau namanya panci yang dibawa ilmu itu panas ya, panas. Yang tidak ada oscillatornya panas ya. Jika dimanfaatkan untuk memasak. Kalau memasak kan panas. Nah, itu namanya benda tersebut bisa menghantarkan panas. Namanya apa? Konduktor. Berikutnya panci. Nah, panci itu adalah alat untuk yang bisa membuat panas memasak. Ini contohnya panci. Di rumah pasti punya, ibu-ibu juga punya. Ya, ibumu pasti punya. Memasak air, ya, memasak ayam. Ini semuanya orang nggak memasak dirimu. Ya. Kemudian ini untuk memasak air ya, untuk air minum biar hangat dia bilang kuman-kumannya. Wajan. Nah, kamu punya, ibu punya wajan? Oke, itu goreng ikan pader ya. Ikan apa tadi goreng? Untuk menggoreng lombok, bumbu masak, menggoreng banyak macam-macam ya. Buat opor sekali. Suka ya? Goreng yang aman. Kemudian tutup panci seperti ini. Ya, untuk mungkin yang selera masakan kecil itu buat Indomie. Ya, pakai itu ya, enak, praktis. Praktis kan? Praktis. Iya. Oke, mari. Setrika. Sing tak putra, sing sering nyetrika siapa? Pernah nyetrika? Jangan tertawa, kalau kamu pernah, bilang pernah ya. Kamu pernah? Ajar. Iya, pernah. Ya, kamu pilih siapa yang pernah nyetrika? Oh iya. Itu kamu bisa mempelajari tentang setrika karena di situ terdapat pelajaran hari ini, ya. Ada isolatornya, ada konduktornya. Isolator itu pegangan tangan, ya. Pegangan setrika. Mas, setrikanya mana? Lihat. Ya, nah, ini lihat bawa setrika. Nah, ini setrika. Ini namanya karena bahannya dari apa? Dari plastik. Kemudian bawahnya ini konduktor karena bisa menghantarkan panas sehingga memudahkan anak-anak atau orang untuk menyetrika menghasilkan kualitas yang bagus, bisa licin, matching ya. Nah itu setrika. Apalagi panci, buat ini pancinya. Panci ini. Di rumah ada yang punya seperti ini? Nah, punya. Ini selain istimewa membaca ya. Yang ini namanya apa? Isolator. Bagian ini isolator untuk memudahkan ibu-ibu bekerja mengambil benda yang berasal dari masak yang sangat panas. Terus ini mau benda panas, bocor katanya ya. Ini namanya isolator. Yang ini adalah konduktor. Apa tadi konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat dialiri panas maupun arus listrik. Kaos tangan tadi siapa yang bawa kaos tangan? Nah, bisa. Nah, kaos tangan ini juga bermanfaat untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah, ya anak, ya anak perempuan. Kaos tangan ini bermanfaat sekali. Namanya benda ini isolator. Kalau yang mengendarai motor, sepeda juga bisa mengurangi terik maka yang memasak juga sama untuk memegang benda yang tidak ada isolatornya. Wajan atau wajan? Wajannya, nah. Wajan ini kan tidak ada isolatornya, semuanya konduktor, sehingga harus memakai alat penghantar. Ini konduktor semuanya. Ini bisa menghantarkan panas semua sehingga menggunakan alat isolator itu
kaos tangan atau kain yang untuk masak gitu. Selain itu Pak, nah itu lagi nih ini apa namanya Pak? Soket bermanfaat. Ya, soket awalnya menggoreng. Kenapa? Soket berasal dari kayu. Kenapa? Ini untuk tidak bisa mengantarkan panas. Isolator. Ini konduktor. Yang lain namanya apa? Konduktor. Bahan yang tidak bisa mengantarkan panas namanya konduktor. Oke. Pagi hari ini anak-anak ya, yang tidak dapat mengantarkan panas namanya apa? Yang bisa menghantarkan panas namanya konduktor. Nah semuanya ya. Oke. Ya, hari ini diskusi untuk membahas tentang isolator dan konduktor. Oke. Tinggal mencopengi pada kosongan itu isolator dan konduktor. Yang sesuai dengan konduktor dicetak, yang sesuai dengan isolator dicetak. Selamat mengerjakan. Kita kasih waktu 5 menit. Ada yang mereka di buku tulis, ada yang mengerjakan. Yang sudah menerima LKPP dikerjakan semua ya. Hasil tugas LKPD-nya nanti dikumpulkan ya, sebagai bahan diskusi yang sudah kami selesaikan bersama ya. Yang konsumtor, yang isolator,
panci. Isolator dan konduktor. Isolator adalah suatu jenis bahan atau zat yang sulit atau bahan bahkan tidak bisa mengantarkan panas dan juga listrik. Isolator juga bisa dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Contoh benda isolator: gagang wajan, gagang panci, dan gagang setrika. Ketiga benda ini biasanya terbuat dari kayu dan plastik. Ebonit, kayu dan plastik memiliki sifat lambat mengantarkan panas, maka gagang tersebut merupakan isolator. Isolator ini dimanfaatkan untuk membantu kita memegang panci agar tidak panas di tangan. Tangan, ya. Kelompok putri, tangan. Apa? Isolator dan konduktor. Isolator adalah suatu jenis bahan atau zat yang sulit atau bahkan tidak bisa mengantarkan panas dan juga listrik. Isolator juga biasa dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Contoh benda isolator: sodet. Sodet biasanya terbuat dari kayu dan plastik yang tahan panas, sehingga penggunaan sodet adalah contoh isolator, sama seperti gagang panci tadi. Bagaimana sodet dibuat dari benda isolator agar tidak panas ketika terbakar. Tepuk tangan. Putra, ya. Konduktor atau penghantar listrik adalah suatu material yang mudah mengantarkan arus listrik. Sifat antaranya adalah memindahkan elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya. Secara penggunaan utama dari penghantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Contoh benda konduktor: wajan. Sama seperti panci, wajan juga termasuk benda konduktor karena dapat menghantarkan panas yang berasal dari api. Yes. Gitu. Nangisnya kok merjus men kayak. Nanti ini dengan Bu. Iki ora kaya tepilan kok ya. Isolator dan konduktor. Isolator adalah suatu jenis bahan atau zat yang sulit atau bahkan tidak bisa mengantarkan panas dan juga listrik. Isolator juga bisa dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Contoh benda isolator
mata, sarung tangan atau pelindung tangan. Sarung tangan terbuat dari kain. Kain memiliki sifat isolator. Sebab kain lambat mengandalkan panas. Sarung tangan atau pelindung tangan yang tetap bisa membantu kita mengangkat wajan atau panci agar tidak panas di tangan. Konduktor atau adalah suatu materi yang mudah mematahkan arus listrik. Sifat ukurannya adalah dari satu titik ke listrik atau titik lainnya secara mudah. Kata listrik adalah mengalirkan arus listrik. Untuk panci yang terbuat dari kaca tergolong dalam konduktor. Meski begitu, kaca tidak sebaik logam dalam mengatakan warna. Karena dapat mengantarkan arus dari listrik. Apa? Anak-anak, pagi hari ini anak-anak sudah menerima materi tentang konduktor dan isolator. Sudah paham semuanya? Ini konduktor adalah dibaca benda yang dapat menghantarkan panas dan isolator. Contohkan isolator, benda yang isolator. Contohkan. Ya. Ya.
setrika dan kaos tangan. Yang konduktor sekarang, yang konduktor panci, wajan, dan setrika juga. Bagian setrika yang paling bawah itu namanya konduktor, wajan yang seluruhnya adalah konduktor. Prakteknya jawabannya ada, yang kalau setrika ditancapkan listrik, kemudian bagiannya kita pegang, bawahnya akan timbul panas, sehingga yang konduktor tidak perlu dipegang sudah merasa panas karena konduktor yang mengantarkan panas. Sedangkan bagian setrika itu namanya isolator. Ya, sebelum pelajaran ini berakhir ya, anak-anak akan saya kasih tugas di rumah nanti mencari benda 10, masing-masing 5. Satu orang menulis 5 isolator, benda isolator 5 ya. Nanti dikasih identitas dan kotak penilaian. Kelompok 1, kelompok Rebo, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu membuat semuanya. Yang Senin, Selasa, Rabu membuat PR tentang benda isolator. Yang Kamis, Jumat, dan Sabtu adalah benda yang konduktor. Besok dikumpulkan, jangan lupa ya. Kotak penilaiannya ditandatangani oleh orang tua. Begitu ya? Paham ya? Ya. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran tentang tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan sudah berakhir. Sehingga anak-anak nanti di rumah bisa mempelajari dengan baik bersama orang tua, bersama ibu di rumah, tanya teman-teman, sehingga kamu tetap bisa memahami konduktor dan isolator. Perabot rumah tangga banyak yang isolator juga dilengkapi dengan konduktor. Kalau alat masak, jika ada konduktor pasti ada isolator. Ya. Oke, pertemuan pagi hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sifat menghantar panas, benda dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, konduktor, dan yang kedua, isolator. Apa definisi dan contoh benda dari konduktor dan isolator? Yang pertama, konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan logam, diantaranya besi. Ada juga baja, aluminium, kuningan, serta bahan dari kaca dan sebagainya. Contoh benda konduktor: logam dan kaca bersifat konduktor, sehingga sering digunakan untuk membuat alat masak atau alat rumah tangga. Contoh benda yang memanfaatkan sifat konduktor di sekitar kita. Kalau pernah ke dapur, kira-kira gambar apa ya ini? Betul sekali, itu gambar panci. Ada juga wajan. Ada juga cerek.
dan masih banyak lainnya. Nomor 2, isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau cepat. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan kayu, bahan plastik, ada juga styrofoam, dan lain sebagainya. Adapun contoh benda isolator, bahan kayu dan plastik bersifat isolator, sehingga banyak digunakan juga pada alat rumah tangga atau alat masak. Kira-kira gambar apa yang dikasih tanda panah berikut ini? Ya, tepat sekali, pegangan setrika. Ada juga gagang panci, serta gagang solder. Dan masih banyak tentang konduktor dan isolator. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai